Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang bahasa perintah dari MySQL ya. Jadi ini masih tutorial dasar. Jadi untuk tutorial kali ini kita menggunakan exam ya. Exam sebagai media untuk kita gunakan MySQL-nya. Ya, kalian lihat tutorial, nah ini saya buka exam. Kalian tinggal klik start di sini Apache dan MySQL ya. Kemudian kalian klik admin. Nah, untuk tutorial cara menginstalnya sudah saya pernah buatkan sebelumnya. Oke. Nah, selain exam, nanti kita juga akan belajar dari command prompt untuk perintah-perintah ya, untuk menggunakan perintah-perintah MySQL. Ya, untuk di exam juga sebenarnya bisa sih. Nah, ya, untuk di exam juga bisa kita gunakan di tab MySQL sini. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan command prompt saja ya. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa buat juga perintahnya di tab MySQL sini. Ya. Tapi di sini kita akan gunakan command prompt. Oke. Di sini kalian tinggal mencari aplikasinya command prompt atau kalian ketik cmd. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita minimize dulu. Nah, ini sudah. Nah, biasanya aplikasi yang kita install itu atau exam itu ada di drive C ya. Kalian tinggal cari di drive C. Nah, ini examnya nih. Ya. Exam, kemudian karena kita menggunakan MySQL, kita klik MySQL di sini. Kemudian folder bin-nya di sini, ya. Klik. Nah, di sini kita sudah dapatkan foldernya. Nah, kita klik saja di sini. Ya, kita ambil nama foldernya saja ya, drive C-nya tidak perlu. Kita copy jadi exam, MySQL dan bin. Nah, di sini sudah ada drive C. Karena ini exam ini ada di drive C ya, di sini. Jika ada di drive D, kalian arahkan juga foldernya atau kalian bisa mencari folder ya. Biasanya di exam di sini, langsung di luar drive C atau di dalam program file di sini ya. Kalian tinggal mencarinya ya. Waktu kalian menginstal itu posisi lokasinya ada di mana. Nah, jika sudah dapat, tinggal kalian copy linknya seperti tadi dan gunakan perintah MySQL sini. Di sini saya properties dulu ya. Saya klik kanan. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan ketik C, drive C, titik 2, enter. Oh, ini sudah C. CD ya. Oke. Nah, seperti ini ya. CLS untuk clear screen-nya. Nah, seperti ini. Enter ya. Jadi gunakan enter. Kemudian kita ketik CD ya, atau create directory spasi tanda petik 2. Kemudian kalau kita paste di sini ya, klik kanan di sini. Biasanya langsung terpaste sih. Klik kanan langsung terpaste. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita petik 2 lagi di sini ya. Jadi ada petik pertama di sini dan petik kedua di sini. Untuk mengaktifkan direktorinya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita enter. Enter ya. Nah, seperti ini. Jika berhasil, tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian kita mengaktifkan MySQL-nya dengan cara ketik MySQL spasi minus U atau user ya. Kemudian di sini usernya adalah root ya, nama user MySQL-nya adalah root. Kemudian spasi minus P atau password. Ya, jika MySQL kalian menggunakan password atau waktu menginstal exam itu MySQL menggunakan password, nah kalian nanti masukkan password juga ya. Nah, biasanya kalau waktu install exam itu tidak memasukkan password ya, kecuali kalian menginstal aplikasi MySQL-nya sendiri tuh ya. Kita enter di sini. Nah, ini password. Jadi jika tidak ada password kalian langsung enter, tapi jika ada password langsung ketik saja passwordnya di sini ya. Nah, biasanya ini exam saya tidak menggunakan password, jadi langsung enter saja. Klik ya.
welcome to MariaDB monitor. Nah, ini ya. Jadi di sini MariaDB, di dalam sini nanti nama database kita ya. Nah, nanti kita akan buat database kita. Nah, jadi kalian perhatikan langkah-langkah berikut agar kalian bisa membuat database-nya. Nah, di sini kita bisa mengecek database apa saja yang ada di sini. Nah, di sini ya, di exam sini kita pakai perintah show database. Ya, basis gini ya. Kemudian titik koma, jangan lupa lalu enter. Nah, kita lihat sini ya. Nah, ini database-nya nih di sini ya. Nah, di situ ya. Nah, itu cara mengecek database apa saja yang terdaftar di exam. Ya, karena kita menggunakan exam ya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat database-nya? Nah, untuk membuat database kita fokus di sini. Kita ketik create ya. Kemudian database ya. Jadi create itu untuk membuat database ya. Jadi jangan buat tabel dulu, harus database dulu. Database, nama database-nya apa nih? Misalnya database-nya buku DB ya. Kemudian jangan lupa titik koma di belakang, lalu tekan enter. Nah, query OK, satu row effect ya. Kecepatan untuk membuat database-nya adalah 0,010 second ya. Kita nanti database-nya muncul sini, kita reload, kita cek buku DB. Nah, di sini muncul nih ya, ini nama database-nya di sini. Nah, berarti database-nya sudah terbuat ya. Kemudian setelah database-nya terbuat, nah di sini masih none ya. Nah, kita menggunakan database tersebut yang kita sudah buat, atau kita bisa ketik di sini juga show database. Nah, biasanya perintah-perintah yang kita sudah ketik di atas ini kita bisa menggunakan anak panah atas ya. Di dalam keyboard kalian anak panah atas seperti ini. Saya tekan anak panah atas. Nah, seperti itu ya. Anak panah atas lagi. Ya, seperti ini. Jadi cepat nih, kita tidak perlu ketik. Intinya kalimat-kalimat perintah-perintah di atas ini sudah pernah diketik ya. Jadi anak panah atas dan bawah itu untuk kita mencari perintah-perintah yang kita sudah pernah ketik sebelumnya. Nah, jadi di sini show database, misalnya seperti ini. Enter. Nah, ini buku DB-nya sudah ada. Sebelumnya tidak ada kan. Nah, ini information paling atas kan buku DB sudah ada. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita gunakan database-nya nih. Karena kita ingin membuat tabel di dalam database, kita harus menggunakan database tersebut ya. Jadi harus wajib ikuti langkah-langkah ini ya. Jadi perintahnya adalah use ya. Nama database-nya disesuaikan buku DB ya. Kemudian titik koma. Nah, buku DB ini diambil dari sini ya. Ini nama di atas ini nih. Nah, ini, atau kalian mau gunakan ini database apa saja ya, kalian tinggal ketik saja nama database-nya di sini ya, pakai perintah use. Oke, jika sudah, kita klik di belakang sini, enter. Nah, database change. Jadi tadi MariaDB-nya none tadi paling atas ya, sebelum menggunakan database-nya. Sekarang kalau kita sudah gunakan use, nah ini MariaDB buku DB sudah ada namanya, sudah berubah ya dari none menjadi buku DB. Nah, jadi kita sudah siap membuat tabel-tabel di dalam database ya. Jadi kita membutuhkan beberapa tabel ya untuk nanti dimasukkan di dalam database kita. Kita buat tabel saja dulu ya, create ya. Kemudian kita buat tabel ya, table gini ya. Create table, kemudian spasi ya. Kita buat tabel apa nih namanya? Kategori misalnya ya. Nah, kategori buka kurung ya. Ini buka kurung seperti ini. Kemudian bisa kalian enter atau kalian ketik lanjut ya. Kalau saya sih untuk rapi lebih jelasnya saya enter saja di sini, tidak masalah ya. Enter. Nah, nanti muncul anak panah seperti itu ya.
kategori underscore ID. Ini nama tabelnya, nama fieldnya ya. Di dalam tabel itu harus ada ini tabel, di dalam tabel itu ada kategori atau ada field ya. Nama fieldnya adalah ID. Nah, fieldnya ini bisa banyak. Tipenya adalah integer ya. Kemudian tidak boleh kosong, not null, kita isi not null, atau tidak boleh kosong sama sekali. Tipe selanjutnya adalah auto increment ya. Auto increment ya. Koma. Kemudian enter. Auto increment artinya bahwa nanti ada nomor otomatis yang muncul saat kita input data. Jadi kita tidak perlu input nomor di kategori. Nanti kategori ID ini akan muncul secara otomatis nomor urutnya. Misalnya nomor urutnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu ya, karena menggunakan tipe auto increment ini ya. Kemudian not null ini tidak boleh kosong karena sudah auto increment, otomatis ini tidak boleh kosong. Ya, nomornya akan terisi secara otomatis. Tipenya integer. Nah, tipe-tipe dalam field itu ada integer, varchar, text, date time, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian di sini kategori underscore nama ya. Kemudian kita ketik tipe selanjutnya adalah varchar, variabel karakter. Panjang karakternya, jadi kategori namanya adalah misalnya kita kasih panjang karakternya 25 atau 50 ya, atau 100. Nah, ini terserah kalian nih ya. Kemudian di koma, ingat koma karena kita masih lanjut ya. Nah, jadi ini field kedua adalah kategori nama atau nama kategori. Nah, ini variabel karakter adalah tipenya. Nah, di sini ada integer ya, ada variabel karakter. Nah, panjangnya adalah 100. Jadi kita input teksnya itu sampai 100. Lewat 100 nanti dia terpotong ya. Jadi minimal lebih bisa pas dari 100 dan bisa kurang dari 100 untuk inputannya. Enter. Ya. Kemudian primary key. Primary underscore key. Oh, sorry, bukan underscore ya, primary key di sini ya. Nah, primary key ini apa nih? Ya, kita tentukan primary key-nya apakah kategori nama atau kategori ID. Nah, cocoknya adalah kategori ID karena unik ya. Ya, di sini kita masukkan dalam kurungnya adalah kategori underscore ID. Ingat, namanya harus sama dengan di atas ini ya. Kategori ID ini dan kategori ID ini harus sama karena ini sebagai primary key ya. Nah, setelah sudah, nah di sini kita enter, tidak perlu koma dulu ya. Nah, kita di sini kita enter dulu. Nah, di sini kita tutup ya. Tutup sini, ini di sini buka, di sini tutup. Ya, di sini tutup. Nah, di sini nanti kita tulis tipe ya. Nah, biasanya di sini atau engine ya. Kalau exam baru itu dia menggunakan engine ya. Kalau versi yang lama itu dia menggunakan tipe seperti itu. Jadi kalau baru kita gunakan engine ya, sama dengan InnoDB. Nah, ini mesinnya, bahasa mesinnya ya. Nah, bahasa mesinnya ini InnoDB. Nah, kemudian titik koma. Ya, setelah titik koma kita enter. Query oke, null row. Ya. Jadi tidak ada baris yang error. Ya, ini query oke. Jadi tidak ada baris-baris yang error. Jadi benar semua di sini. Kecepatan untuk membuat database-nya adalah 0,027 second. Sangat cepat. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Mengeceknya bisa kita dari exam sini, buku, kita klik. Nah, di sini sudah ada tabelnya, tabel kategori. Nah, ini sudah ya, kita klik lagi. Nah, di sini kategori ID ya, di sini dan kategori nama. Ya kan? Kita ke struktur. Nah, di sini in 11 ya. Nah, biasanya defaultnya 11 ya, tanpa kita ketik 11 dia sudah muncul 11 di sini. Nah, sekarang not null. Nah, not null di sini.
ya, bawaan tidak ada. Kemudian auto increment, ini auto increment ya. Kemudian kategori nama, nah ini varchar, ya, panjangnya adalah 100. Primary key adalah kategori ID. Lihat simbol kunci ini adalah dimunculkan saat kita tulis perintah primary key, ya, seperti ini. Nah di sini engine InnoDB-nya nih, ya. Nah di sini tidak kelihatan ya. Oke, jadi ini sudah ya. Ini kita sudah berhasil membuat satu tabel. Ya, kalau kalian menggunakan ingin membuat tabel berikutnya, kalian mulai dari ketik seperti ini ya. Nah, buatlah tabel berikutnya lagi. Nah, selain dari kategori. Nah, contohnya kita buat lagi ya supaya lebih jelas. Kita coba buat satu lagi, create tabel. Nah, ini kita buat tabel kedua ya. Sama seperti ini ya perintahnya. Kita ulangi tabel tapi nama tabelnya beda. Pengarang ya. Kemudian ini spasi, buka kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengarang underscore ID ya. Tipenya adalah char ya, atau varchar ya, bisa varchar juga ya. Panjangnya adalah 3 ya. Kemudian tidak ada bawaan apapun, not null. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa kok ini beda ID ini dengan ID yang di sini. ID ini kita pengarang ID mungkin kita membutuhkan untuk menginput secara langsung ya. Sementara ini tidak perlu menginput secara langsung muncul setelah kita menginput kategori nama. Ya, seperti itu ya. Contohnya seperti ini, saya input manual dari sini ya. Nah, ini tambahkan di sini. Saya tidak perlu input yang ada kategori ID-nya nih. Tapi saya input nama. Kategori nama misalnya Android ya. Nah, di sini ada baris kedua ya. MATLAB. Ya. Nah, kemudian saya kirim saja, entah kalian klik tombol ini atau ini ya. Atau tidak perlu ini ya. Tidak perlu ini kalau kalian mau tambahkan baris baru lagi nih. Ini hanya dua saja. Kalau mau tambahkan ketiga tinggal klik sini. Nah, kita klik tombol salah satunya ini, antara ini atau yang ini. Kita klik saja di sini ya. Ini ID-nya saya kosongkan ya, saya sengaja kosongkan supaya kalian tahu apa itu auto increment ya. Kirim. Nah, sudah ya. Nah, ini perintah MySQL-nya nih, MySQL ya. Jelajahi. Nah, perhatikan kategori ID, tadi saya tidak input kategori ID, tapi muncul secara otomatis nomornya 1, 2, karena ada 2 data sini. Nah, inilah yang disebut auto increment. Muncul nomornya secara otomatis ya. Nah, sementara di pengarang ID ini kita tidak menggunakan auto increment. Entah kalian mau gunakan auto increment tidak masalah. Untuk perintahnya bisa ikut dari sini sampai di sini. Ya, tapi di sini saya buat sedikit modifikasi agar kita lebih mengerti bahwa ini nantinya beda dengan yang di atas. Kalau ini tidak perlu diinput, ini perlu diinput ya. Nah, kemudian kita enter di belakang sini ya. Jadi ingat enter di sini belakang komanya, enter ya. Penerbit underscore nama ya. Kemudian spasi varchar ya. Kemudian di sini saya ubah nama penerbit itu bisa lebih dari 50 bisa ya. Jadi tergantung kalian untuk memberikan nilai panjang karakter namanya. Nah, kemudian koma, jika ada lanjutan lagi untuk field berikutnya kalian ketik koma. Kalau tidak ada ya tetap koma juga di sini. Lanjut ya. Nah, di sini saya buat 2 saja. Kemudian primer kita tentukan primer key-nya. Ya, primer key-nya seperti sini, kategori ID ya. Nah, sementara di sini adalah primary spasi key ya. Primary key-nya dalam kurung spasi dalam kurung adalah
pengerang ID. Ya, kita ketik di sini di dalam kurungnya di sini ya. Pengerang underscore ID. Jadi tidak boleh salah ya penamaannya. Harus sama nih antara di sini dengan di sini. Ya. Pengerang ID, kemudian kita enter. Nah, di sini kita pindahkan di belakang dulu, enter. Ya. Tutup kurung dari sini ya. Nah, ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Nah, di sini kita spasi engine ya. Kemudian sama dengan InnoDB titik koma. Nah, titik koma berarti adalah tanda akhir dari script kita. Kemudian kita enter. Nah, query oke, no row effect 0,32 ya. Nah, sudah. Berarti di buku DB sini sudah 2 tabel. Nah, ini pengarang sudah ada ya, tabel pengarang. Ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini nih yang enter ini ya, saya sengaja enter supaya lebih jelas scriptnya, urutan scriptnya ya, atau fieldnya. Nah, bisa juga kalian ketik lanjut terus di sini ya, lanjut terus di sini ya, tanpa harus enter ya. Nah, di sini kita pilih struktur, kita lihat pengarang ID primer key. Ini primer key-nya adalah pengarang ID ya, ada simbol kunci pengarang ID varchar 3 not null. Nah, ini varchar 3 ya, bawaan tidak ada. Nah, ini juga penerbit nama varchar 50 ya, varchar 50 panjang karakternya. Nah, ini kita bisa tambahkan pengarang ID. Nah, ID ini harus ada ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, jadi jangan samakan dengan yang auto increment. Kita harus input di sini ID-nya, misalnya P01. Nah, di sini juga P02. Nah, itu ID-nya ya. Ya, nih. Pengarang Andi. Publisher Alex Media. Nah, jadi seperti itu, kita tinggal kirim. Nah, seperti ini, P01 Andi Publisher ya, untuk ID. Nah, nama penerbitnya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ID-nya harus diketik secara manual karena dia bukan auto increment ya. Kalau auto increment seperti tabel, atau kita refresh di sini dulu, seperti tabel kategori, auto increment ini muncul otomatis ya. Kalau memiliki format tertentu, kalian tidak perlu menggunakan auto increment, langsung saja seperti ini ya. Nah, kalau dia menggunakan format-format tertentu, kalau hanya menggunakan, kalian ingin menggunakan ID-nya adalah nomor urut, gunakan auto increment ya, nanti jadinya seperti ini. Tapi kalau ada formatnya seperti P01 atau kalian buat kodenya secara sesuai dengan format kalian ya, jangan auto increment ya. Kalau auto increment nanti muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini cara membuat tabel dan mengaktifkan MySQL ya. Oke, nanti tutorial selanjutnya kita akan menginput nama seperti Andi Publisher Alex Media itu dari sini ya. Jadi ini hanya pengenalan dasarnya saja ya. Dan nanti ada juga perubahan-perubahan lainnya yang bisa kita gunakan di sini ya. Dan itu pun bisa kita gunakan di sini juga ya. Bawaan exam itu sudah lengkap sekali ya. Nah, seperti ini operasi ini ya. Nah, operasi ini kan kita langsung ubah nama tabel, pengarang. Nah, ini pengarang jadi apa nih? Ngarang kayak gitu. Nanti ubah juga sih, tinggal kita klik tombol kirim ya, dan pindahkan tabel ya dari buku DB ke ini tabel pengarangnya itu ke tabel mana nih ya, ke tabel sini atau di mana saja ya. Nah, tinggal kita pilih saja nih, tinggal kirim ya, seperti itu, atau send ya. Nah, tapi sekarang kita gunakan untuk yang ada di script atau perintah-perintahnya itu kita ketik sendiri agar kita mudah
pahami waktu kita nanti pindah ke bahasa pemrograman ya. Karena bahasa pemrograman itu kebanyakan menggunakan perintah-perintah MySQL ya. Dan ada untuk perintahnya ini hampir sama, hampir mirip, 80%-nya hampir mirip, cuma dibedakannya mungkin ada tanda-tanda petik, tanda petik 2, petik 1 ya, titik koma dan lain-lain itu di bahasa pemrograman ya. Nah, oke, sekarang kita customize dulu. Kita customize tabel-tabel yang kita sudah buat di sini ada 2 tabel ya. Kita customize ini misalnya mengubah nama tabel, mengubah kolom, menghapus kolom ya. Atau mengubah kolomnya juga. Nah, sekarang kita ubah nama tabel pengarang itu jadi tabel pengarang. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita gunakan alter. Ya, kita ketik di sini ya. Alter ya. Nah, jadi di sini kita akan mengubah nama dari tabel pengarang. Nah, gunakan perintah alter ya. Jadi alter tabel. Nah, di sini kita pilih nih tabel apa nih. Jadi misalnya pengarang. Ya. Nah, pengarang ini kita pilih perintah. Jadi tabel pengarang ini yang akan kita ubah. Rename. Ya, kemudian rename to ya, ubah kemana nih? Pengarang misalnya tb tabel underscore pengarang. Ya, jangan lupa titik koma di belakangnya untuk menandakan akhir dari script kita. Nah, ini kita langsung enter. Nah, query oke. Jadi sudah query oke. No row sudah. Jadi kita refresh di sini. TB pengarang. Nah, ini perintahnya. Gitu juga kalau kita ingin mengubah kategori. Nah, di sini kita pakai anak panah atas dan anak panah bawah di keyboard kalian ya, keyboard laptop ataupun komputer kalian. Gunakan anak panah atas ya. Saya klik anak panah atas untuk mempercepat. Klik seperti ini atau anak panah bawah. Nah seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan ubah hapus ini, atau kalian bisa ketik ya, ketik manual juga bisa, tabel. Nah, sekarang tabel yang kedua adalah kategori. Yang ini ya, yang ini kategori. Kategori, ingat namanya harus sama ya. Nah, di sini saya ubah, hapus ini dulu, kategori. Nah, titik koma di belakang sini ya. Ini titik koma lalu enter. Ya, kita refresh di sini. Nah, TB kategori ya, seperti itu. Nah, untuk mengubah nama database-nya ya bagaimana? Nah, itu juga halnya sama juga sih untuk dengan tabel. Nah, kemudian kita jadi ini tabel ya. Nah, sekarang tabelnya sudah ya. Sekarang bagaimana untuk mengubah nama kolomnya di dalam tabel. Nah, sekarang tadi tabel ya. Sekarang nama kolom di dalam tabel. Kolomnya apa saja? Seperti ini, pengarang ID, penerbit nama ya, seperti itu. Nah, kita ubah sini mulai dari tabel pengarang ya. Kita tetap gunakan perintah alter untuk ya, mengubahnya alter ya, kemudian tabel. Nah, tabel pengarang. Tabel pengarang. Nah, di dalam tabel pengarang diubahlah change ya. Change. Nah, ini perintah untuk change. Jadi bukan rename ya. Jadi change ya. Rename itu untuk tabel dan change itu untuk kolom ya, untuk mengubah. Jadi kolom apa yang kita ubah nih? Misalnya pengarang ID yang ini ya. Yang ini pengarang di sini. Pengarang ID kita tulis change, misalnya ini, jadi kita ketik dulu yang aslinya dulu ya, pengarang underscore ID. Nah, ini yang aslinya nih ya, yang belum diubah nih, pengarang ID. Nah, sekarang ini kita sudah spasi di sini, kita ubahnya kemana nih, ke nama misalnya ID underscore pengarang. Ya, jadi ini kalian ubah dengan namanya ID underscore pengarang. Jadi ID-nya pindahnya ke depan. Oke, titik koma di sini. Lalu nanti kalian tinggal enter ya. Atau
jangan titik koma dulu, atau kalian mau ubah tipenya nih, ini varchar panjangnya 3, di sini saya tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini, char, saya gunakan char, buka kurung, panjang karakternya adalah 5, ya, tutup kurung, titik koma, titik koma. Nah, berarti nanti tipenya varchar ini akan berubah jadi char, panjang karakternya adalah 5, ya. Kemudian kita enter. Oh, ada salah ya. Nah, alter tabel change pengarang. Kita lihat. Nah, ini alter tabel. Nah, ini benar ya. Nah, pengarang change. Nah, ini benar juga nih. Nah, ini kita cek apa. Nah, jadi kalau error ini kayak gini, tabel buku DB pengarang, ya, tidak eksis, ya. Oh, ternyata kita sudah rename namanya. Kita sudah rename, ya. Jadi saya ketik ulang. Nah, tekan anak panah atas supaya muncul kembali lagi seperti ini. Tinggal kita ubah sini TB underscore pengarang. Lihat sini, namanya sudah TB pengarang nih. Nah, jadi errornya seperti ini, kalian lihat nih, baca dulu errornya, ya. Buku DB pengarang dos exist atau tidak ada, ya, tidak ada. Nah, karena memang tidak ada, Cindy tidak kenal karena namanya sudah berubah tadi. Jadi kita ubah di sini tabel TB underscore pengarang. Sebelumnya di sini ya, ini salah dan ini benar, ya. Kemudian kita pindah, ya, underscore paling belakang lalu enter. Nah, ini sudah, ya. Record 2 duplikat 0 warning, ya. Nah, ini sudah. Jadi kita langsung refresh saja dulu di sini. Nah, tabel pengarang. Nah, ID-nya sudah berubah, ID pengarang. Nah, ini pengarang ID diubah menjadi ID pengarang. Nah, itu cara mengubah kolom, ya, di dalam sebuah tabel. Menambah kolom dulu, ya. Kita menambah kolom dulu, ya. Jadi ini kita mengubah dan menambah, misalnya di sini penerbit nama, penerbit alamat, ya, misalnya pernah. Jadi kita ketik sini alter, ya, tabel TB pengarang, ya, seperti itu. Add. Nah, pakai perintah add untuk menambahkan kolom di dalam sebuah tabel, ya. Nah, di dalam tabel panggil add, ya, di sini add kolom, ya. Jadi kita tambahkan add kolom di sini, tambah n kolom. Nah, di sini kita tambahkan apa sini? Alamat, ya. Alamat tipenya adalah teks underscore, ya, buka kurung tutup kurung teks. Nah, teks itu tidak teks itu tidak perlu di dalam kurung, ya, teks. Kalau dalam kurung ada panjang karakternya, baru kita dalam kurung tinggal sesuaikan 255 panjang karakternya. Nah, kalau tidak perlu, ya, kita pakai default saja seperti ini. Jadi alamat itu adalah tipenya teks, sama seperti ini. Pengarang tipenya char, ya, atau penerbit nama tipenya varchar. Kategori ID tipenya int. Nah, ini alamat teks, ya. Kalau teks itu panjang karakternya itu tidak terbatas, ya, tidak dibatasi sama sekali. Kalau yang ini adalah dalam kurung ini, ya, ini dibatasi nih. Nah, titik koma, enter. Nah, sekarang kita refresh nih. Nah, sudah ada alamat teks, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghapus kolom? Misalnya alamat ini saya tidak gunakan nih. Jadi cara menghapus kolomnya, saya anak panah atas, ya, munculnya kayak gini, ya. Kemudian untuk menghapus kolom kita gunakan perintah drop, ya. Nah, di sini kita underscore drop. Nah, seperti ini. Jadi kalian ketik seperti ini, ya, alter tabel TB pengarang drop kolom. Nah, atau di sini apa, ya, drop. Nah,
Nah, ini untuk kolom ini tidak perlu ya, hapus. Jadi ini teks juga tidak perlu, tipenya. Jadi drop alamat. Nah, karena kita akan menghapus field alamat atau field apa saja yang ingin kalian hapus. Nah, ini perintahnya ya, alter, enter, untuk menghapus kolom di dalam sebuah tabel. Enter. Query OK. Nah, sudah seperti ini. Kita refresh, alamat ini harusnya hilang ya. Nah, hilang. Nah, itu cara menghapusnya. Ya. Jadi itulah tutorial-tutorial dasar atau properties yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kita bisa gunakan untuk mengubah namanya dari sini ya. Ini ada tombol edit, hapus ya. Gampang sekali, tapi ini tools-tools yang langsung kita gunakan ya, tapi tidak langsung ke scriptnya. Ya. Nah, jadi itu dasar-dasarnya. Nah, kemudian bagaimana kita menghapus tabel ya, misalnya tabel tersebut tidak kita gunakan lagi ya, misalnya tabel pengarang ya, tinggal kita klik lagi di sini nih ya, kita perintah drop ya. Drop ini untuk menghapus ya, menghapus. Kemudian tabel kita ketik adalah tb misalnya underscore pengarang ya. Nah, ini tabel pengarang nih ya, yang kita buat tadi nih, tabel T pengarang ya, pengarang. Nah, sudah, nanti tinggal titik koma di belakang lalu enter. Nah, sudah ya. Jadi kalau kita refresh di sini harusnya tabel kategori saja yang tersisa. Nah, tabel kategorinya yang tersisa ya. Oke, ini dasar-dasar perintahnya, jadi nanti bisa kalian pelajari ya. Kemudian nanti tutorial kedua kita akan menambahkan atau membuat group by atau perintah-perintah MySQL lainnya yang bisa kalian gunakan di bahasa pemrograman ya, misalnya menambahkan data, mengedit, menghapus ataupun yang lainnya ya, ataupun group by, sort by ya, dan perintah-perintah lainnya. Oke, sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.